Harapan yang menyala kembali. Taspen umumkan skema pencairan pesangon untuk pensiunan lama. Di tengah keresahan yang telah berlangsung bertahun-tahun, terutama dari para pensiunan yang menggantungkan harapan pada kejelasan hak mereka, akhirnya muncul secercah jawaban yang tidak hanya bersifat wacana. Tepat pada hari Senin, tanggal 16 bulan Juni tahun 2025, PT Taspen mengeluarkan pengumuman resmi yang sangat dinantikan oleh jutaan pensiunan di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai lembaga yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun serta pesangon bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai negeri sipil, PNS, Taspen menginformasikan bahwa realisasi hak-hak pensiunan lama yang sempat terkatung-katung kini mulai menemui titik terang. Pengumuman ini merupakan kabar resmi, bukan sekadar isu media sosial atau kabar simpang siur di grup percakapan daring, yang didasarkan pada dokumen dan keputusan legal. Informasi ini sangat relevan, khususnya bagi mereka yang telah pensiun sejak era tahun 1980-an, 90-an, hingga awal tahun 2000. Banyak di antara mereka yang selama ini belum menerima pesangon secara utuh atau bahkan tidak mengetahui status dana mereka karena minimnya transparansi di masa lalu. Kini, berdasarkan pernyataan resmi Taspen tertanggal 16 Juni 2025, segala ketidakpastian itu mulai menemukan jawaban. Dalam pengumuman tersebut, Taspen menjelaskan bahwa proses verifikasi data ulang telah rampung pada akhir bulan Mei, dan pencairan dana untuk kategori pensiunan lama akan dimulai secara bertahap sejak awal bulan Juli. Hal ini menjadi angin segar bagi para pensiunan yang sebelumnya tidak termasuk dalam daftar prioritas pencairan. Dengan adanya skema ini, pintu harapan terbuka lebih lebar, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk memperoleh hak-haknya. Yang menjadi kekuatan utama dari proses ini adalah sinergi antar instansi. Pemerintah melalui kerjasama langsung antara PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara, BKN, membentuk tim terpadu yang fokus pada satu misi, memastikan seluruh pensiunan, khususnya yang tergolong pensiunan lama, mendapatkan haknya secara adil, transparan, dan efisien. Sistem manual yang selama ini dikenal rumit telah ditinggalkan dan digantikan oleh sistem digitalisasi terpadu. Mulai bulan Juli, Taspen akan mulai mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pensiunan yang telah diverifikasi datanya. Surat ini akan dikirimkan baik melalui layanan pos maupun surat elektronik yang terdaftar. Di dalam surat tersebut akan dijelaskan secara rinci mengenai jumlah dana yang akan dicairkan, waktu pencairan, serta rekening penerima dana. Penting untuk dicatat bahwa Taspen juga telah memperingatkan kemungkinan keterlambatan pengiriman surat karena jumlah penerima yang sangat besar. Namun demikian, hal ini tidak akan mengubah fakta bahwa proses pencairan tetap berjalan dan menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya dana pensiun bulanan yang akan dicairkan. Pengumuman Taspen juga menyebutkan adanya pencairan dana pesangon tambahan. Ini menjadi kejutan menggembirakan bagi banyak pensiunan yang sebelumnya hanya menerima dana bulanan dalam jumlah terbatas. Dana tambahan ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang telah disetujui Presiden Republik Indonesia dan dituangkan dalam keputusan resmi Kepala Negara. Skema baru tersebut menyasar pensiunan berdasarkan masa kerja dan golongan terakhir pada saat pensiun. Dengan begitu, prinsip keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian menjadi pondasi utama dari kebijakan ini. Namun proses ini tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Sejumlah pensiunan, khususnya yang sudah lanjut usia, mengalami kesulitan dalam mengakses sistem digital. Tidak sedikit pula yang sempat termakan kabar bohong atau penipuan yang menjanjikan pencairan lebih cepat dengan imbalan tertentu. Untuk itu, Taspen menekankan bahwa seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui kanal resmi, situs web, call center, dan media mitra yang telah ditunjuk. Taspen menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun untuk proses pencairan dana pensiun maupun pesangon. Semua proses dilakukan tanpa perantara, tanpa potongan, dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum terverifikasi atau datanya bermasalah? Taspen telah membuka layanan validasi data khusus yang disebut dengan Posko Validasi Pensiunan sejak tanggal 5 Juni hingga 20 Juni 2025. Layanan ini tersedia di seluruh kantor cabang Taspen di Indonesia dan juga menjangkau daerah-daerah terpencil melalui unit layanan keliling. Para pensiunan cukup membawa dokumen penting seperti kartu tanda penduduk, KTP, nomor pokok wajib pajak, NPWP, surat keputusan, SK, pensiun, dan buku tabungan rekening.
Apabila karena alasan kesehatan atau usia, pensiunan tidak dapat hadir secara langsung, maka diperbolehkan untuk mengirimkan pendamping atau anggota keluarga dengan membawa surat kuasa resmi. Proses verifikasi ini krusial karena menjadi dasar dalam menentukan urutan pencairan, apakah akan masuk ke tahap pertama, kedua, atau ketiga. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh proses pencairan dana pensiun dan pesangon tambahan ini harus selesai paling lambat pada akhir bulan September tahun 2025. Maka, meskipun belum mendapat kabar pencairan pada bulan Juli, masih terbuka kemungkinan besar bagi pensiunan untuk masuk ke tahap berikutnya, dengan syarat seluruh data sudah dinyatakan lengkap dan valid. Yang menarik, prioritas pencairan juga diberikan kepada pensiunan dari golongan bawah yang selama ini menerima jumlah pensiun paling kecil. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjunjung tinggi asas keadilan sosial, di mana mereka yang paling rentan justru mendapat perhatian lebih awal. Transformasi sistem yang dilakukan oleh PT Taspen bukanlah perubahan kosmetik semata. Ini adalah pembenahan struktural yang bersifat menyeluruh, didorong oleh kesadaran bahwa selama beberapa dekade terakhir, pengelolaan dana pensiun kerap kali terjebak dalam birokrasi manual, kurangnya transparansi, dan minimnya akses informasi untuk para pensiunan. Kini, sistem berbasis digital menjadi tulang punggung dari seluruh operasional pencairan dan verifikasi dana pensiun nasional. Sistem baru ini dinamai Taspen One Gateway, yang mengintegrasikan data pensiunan dengan data dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui portal tunggal ini, validasi data menjadi lebih cepat, akurat, dan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang rawan hilang atau rusak. Bagi pensiunan yang memiliki akses internet, cukup dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor pensiun untuk mengetahui status pencairan serta nominal yang akan diterima. Langkah digitalisasi ini turut menutup celah penyalahgunaan dana dan penggandaan klaim pensiun yang di masa lalu kerap terjadi akibat lemahnya verifikasi data antar instansi. Selain itu, sistem ini juga menciptakan efisiensi waktu dan biaya, baik bagi pemerintah maupun para penerima manfaat. Namun, tantangan terbesar justru datang dari sisi sosial. Bagaimana memastikan para pensiunan yang sudah sepuh, tinggal di daerah pelosok, atau tidak akrab dengan teknologi, tetap bisa mengakses hak mereka secara utuh? Untuk menjawab tantangan itu, Taspen berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, bank-bank mitra negara, dan organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Vredatama Republik Indonesia, PWRI, untuk membuka pojok layanan pensiun di lebih dari 500 titik strategis di seluruh Indonesia. Di titik-titik layanan tersebut, para pensiunan dapat melakukan pengecekan status, mencetak ulang SK pensiun, membuka rekening baru, dan bahkan berkonsultasi langsung mengenai status pengajuan dana pesangon tambahan. Pelatihan juga diberikan kepada relawan lokal agar dapat menjadi penghubung antara sistem digital dan komunitas pensiunan yang belum melek teknologi. Hal menarik lainnya yang patut dicermati adalah sumber dana dari skema pencairan baru ini. Pemerintah tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tambahan, melainkan memanfaatkan hasil pengelolaan investasi dari dana pensiun yang selama ini disimpan dalam berbagai instrumen, termasuk obligasi negara, surat utang korporasi, dan reksadana. Dari hasil audit terbaru, disebutkan bahwa nilai akumulasi dana yang dikelola Taspen mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 triliun rupiah disiapkan untuk mendanai program pencairan dan pembayaran pesangon tambahan tahun ini. Tak hanya itu, dalam pertemuan yang digelar secara tertutup antara Direksi Taspen dan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada awal bulan Juni, disepakati bahwa dalam jangka menengah akan ada reformasi menyeluruh terhadap skema pensiun nasional. Salah satunya adalah rencana konversi skema dari sistem manfaat pasti ke sistem iuran pasti, di mana setiap ASN akan memiliki rekening pensiun yang sepenuhnya transparan dan dapat dipantau secara daring, mirip seperti sistem 401k di Amerika Serikat. Wacana ini mendapat sambutan beragam. Di satu sisi, reformasi ini dinilai akan membuat pengelolaan dana lebih sehat secara fiskal dan adil antar generasi. Namun di sisi lain, para pensiunan lama khawatir bahwa mereka akan dikesampingkan dalam sistem baru tersebut. Untuk menjawab kekhawatiran ini, pemerintah memberikan jaminan bahwa pensiunan lama akan tetap berada dalam skema manfaat pasti, sementara sistem baru hanya berlaku untuk pegawai baru yang diangkat setelah tahun 2026.
Dengan sistem yang diperbarui, skema yang diperluas, serta pengawasan yang diperketat, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pensiun mulai pulih. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional memberi catatan positif terhadap langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam memastikan keberlanjutan sistem pensiun nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tetap sangat tergantung pada satu hal, eksekusi di lapangan. Banyak regulasi bagus yang gagal ketika berhadapan dengan implementasi. Oleh karena itu, perhatian kini tertuju pada bagaimana petugas lapangan, operator digital, hingga bank mitra dan aparat kelurahan bekerja secara bersinergi dan tidak mempermainkan wewenang mereka. Sudah terlalu banyak contoh kasus di masa lalu ketika pensiunan diminta mengurus fotokopi SK, menyerahkan data berulang-ulang, dan bahkan membayar biaya administrasi tidak resmi untuk mempercepat proses pencairan. Praktik-praktik seperti ini harus menjadi masa lalu. Komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang ramah pensiunan harus diwujudkan dalam pelayanan yang cepat, jujur, dan penuh empati. Di tengah perubahan ini, suara dari lapangan pun mulai terdengar. Sejumlah pensiunan dari daerah seperti Kebumen, Pamekasan, hingga Tapanuli melaporkan bahwa mereka telah menerima surat pemberitahuan pencairan dan sebagian bahkan telah menerima dana masuk ke rekening mereka. Seorang pensiunan guru SD dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mengungkapkan rasa syukurnya setelah menunggu lebih dari 25 tahun untuk menerima pesangon yang dijanjikan. Selama ini saya hanya bisa berharap, tapi sekarang suratnya sudah datang, dan saya diberitahu akan cair bulan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memperjuangkan kami, ujar beliau saat diwawancarai oleh media lokal. Respons positif ini menjadi modal sosial yang penting untuk mengawal fase-fase selanjutnya. Jika proses tahap pertama berjalan lancar, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti Taspen, Kementerian Keuangan, dan BKN akan meningkat dan membuka ruang bagi kolaborasi yang lebih besar dalam pengelolaan jaminan sosial di masa depan.